Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema Curhat Penghuni Neraka. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Marilah kita doakan agar Ustadz Adi Hidayat sekeluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Nusalli wa nusallimu 'alal habibil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih sayang dan kemuliaan kepada kita semua dan terjaga seluruh rahmat Allah itu hingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dalam kemuliaan yang diridhai olehnya. Kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesempatan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kekuatan untuk beriman sampai detik ini. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita lalui, serta insya Allah mengantarkan pada lembaran hidup baru dalam menjalani kehidupan di dunia ini berdasar panduan iman yang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sanubari kita. Hadirin, topik di Jumat ini sejenak kita akan menyimak tentang satu keistimewaan, keunggulan Al-Quran yang memberikan kejelasan dalam tahap kehidupan yang dilalui oleh seluruh manusia. Kita memiliki keyakinan bahwa setelah kehidupan di dunia ini kita tinggalkan, maka akan memasuki dimensi yang baru, ruang yang baru, kehidupan yang baru. Mulai di alam kubur sampai dengan ke akhirat, sampai dengan puncak kehidupan kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan yang kita tanamkan secara pasti dalam sanubari kita. Menjadi istimewa jika ditemukan keterangan, penjelasan tentang keadaan dalam kehidupan yang akan dilalui itu. Bagaimana kondisinya, seperti apa keadaannya, bagaimana kenikmatannya, kalau tidak punya bekal bagaimana resikonya, sehingga menjadi jelas tuntunan berkehidupan itu. Disinilah fungsi agama datang untuk memberikan penjelasan sekaligus menunjuk kitab sucinya, sekaligus kebenaran Tuhan yang hak yang seharusnya kita pertuhankan dan kita sembah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa Al-Quran menjelaskan itu. Bukan hanya memberikan bimbingan tentang kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita menjalani hidup dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dijelaskan lewat penjelasan Rasulullah SAW secara teknisnya. Lantas lebih daripada itu, digambarkan kepada kita tentang persiapan meninggalkan kehidupan dunia ini untuk beralih pada kehidupan yang abadi. Disinilah ada satu titik penjelasan yang kita akan tampilkan secara singkat di dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan yang akan dialami oleh manusia sebagai resiko dari perbuatan dan perilaku yang ditempuh saat berada dan berkehidupan di muka bumi. Jika positif, seperti apa gambarannya? Jika negatif, seperti apa resikonya? Yang positif ini maksudnya memotivasi kita supaya meningkatkan amal sebagai bekal untuk pulang. Karena itu kenapa ada gambaran tentang surga, gambaran tentang kenikmatan akhirat, supaya kita termotivasi menyiapkan bekal. Anda tidak akan mungkin merantau ke Jakarta kalau tidak tergambar peluang-peluang baik apa yang ada di Jakarta, keindahan apa yang bisa dilihat. Anda tidak mungkin jalan-jalan ke satu kota kalau tidak ada gambaran sebelumnya kepada Anda tentang keindahan kota itu. Apa yang menarik Anda untuk datang?
Bahkan Anda tidak mungkin menunaikan umrah misalnya ke Mekah, ziarah ke Madinah, kalau tidak ada daya tarik yang membuat Anda datang. Dan lebih logis lagi, tidak mungkin Anda bisa mengunjungi tempat-tempat itu kalau Anda tidak menyiapkan bekal. Berapa tahun orang menabung untuk menunaikan ibadah haji? Berapa lama orang menabung untuk sekedar ingin berangkat ke Amerika, ingin melihat Eropa, ingin memotret kehidupan sejarah di Mesir misalnya, tapi tetap dia mesti menyiapkan bekal. Itu motivasinya. Jadi digambarkan tentang kenikmatan akhirat, tentang surga, tentang kenikmatan, tentang kemuliaan. Motivasinya supaya kita menyiapkan bekal untuk berangkat ke sana. Dalam persiapan kita berangkat itu, kita siapkan bekal-bekal yang terbaik. Itulah sebabnya kenapa di dalam Al-Quran surga-surga itu digambarkan pintunya dengan amal soleh. Kalau mengerjakan perbuatan ini, muaranya adalah surga yang ini. Kalau Anda puasa, pintu pembukanya surga, pintunya Ar-Rayyan. Kalau Anda menunaikan tahajud, babut tahajud. Kalau Anda rajin sedekah, pintunya pintu sedekah. Keindahannya digambarkan dalam surganya supaya kita semangat menyiapkan bekal. Kemudian pengertian terbaliknya juga dari lawannya. Jika ditampilkan tentang keadaan neraka, tentang penduduknya, tentang ancamannya, tentang siksaannya, itu sebagai peringatan, warning kepada kita agar tidak terjebak dalam perbuatan negatif saat di dunia ini sehingga mencelakakan saat kembali ke akhirat. Itulah yang disebut basyira wa nadhira. Di antara dua fungsi Nabi, memberi kabar gembira untuk menyiapkan bekal supaya kita bisa berpeluang dan berpotensi ke surga. Nadhira, mengingatkan, memberikan pengingat, alarm, warning kepada kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan negatif yang mengantarkan itu semua pada kehidupan yang nestapa saat di akhirat. Itu yang kita kenal dengan neraka. Saudara, dalam Jumat ini kita akan mengambil satu cuplikan di dalam surah ke-74, surah Al-Mudaththir, tepatnya di ayat ke-42 sampai dengan ayat 47. Kita potret keterangan di ayat ini tentang curhatan penghuni neraka yang didialogkan kemudian menjawab pertanyaan dari penghuni surga, Ashabul Yamin, berdiskusi kenapa itu ada orang-orang kok celaka di akhiratnya. Padahal di dunianya kehidupannya begitu nyaman, mewah, sering kumpul-kumpul, ngobrol, kumpul dengan kawan, hidupnya nyaman, tenang, kelihatannya hebat-hebat. Kok bisa ada di sana? Nah, inilah yang kemudian menjadi kewaspadaan kita saat berkehidupan di dunia. Jangan sampai memiliki sifat-sifat demikian. Maka ditanya oleh para penghuni surga ini, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan Anda bisa terjerumus, menggunakan kata salaka tuh? Ya. Salaka, masuk, melewati ya, satu jalan, satu pembuka yang berliku, tiba-tiba hadir di tempatnya. Seperti kita menuntut ilmu, salaka man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Ya, salaka itu menempuh secara bertahap gitu. Ada orang mengerjakan perbuatan di dunia secara bertahap mengantarkan dia ke neraka. Apa perbuatan-perbuatan yang bertahap ternyata mengantarkan seseorang kepada nestapa di akhirat sehingga masuk ke dalam neraka? Detil sekali diksi Al-Qur'annya. Tahapannya apa saja? Ma salakakum. Perbuatan apa yang mengantarkan Anda secara bertahap fi saqar, masuk ke dalam neraka ini? Saqar itu di antara sifat jahannam. Ya, sering orang menyebut dengan neraka saqar. Punya sifat-sifat, nanti ada hutamah ya, yang membakar sampai ke kedalaman. Ya, ada saqar, ada jahannam, ya, ada wail dan seterusnya. Itu sifat yang membakar, yang tidak memberikan toleransi, yang tidak berkeadilan. Jadi hukum Allah itu adil. Kalau perbuatan buruknya begini, hukumannya seperti ini. Kalau perbuatan kriminalnya itu A, hukumannya harus A juga. Tidak ada orang perbuatan kriminal A, hukumannya B. Adil. Surganya adil, nerakanya adil. Maka apa curhat mereka? Qalu lam naku minal musallin. Tolong garis bawahi ini betapa detil kalimat yang ditampilkan oleh Al-Quran. Qalu, mereka berkata, merespon itu. Ya, itu serempak. Ini menunjukkan ada perhimpunan, perkumpulan, yang perkumpulan ini menjadi komunitas saat di dunia ini. Dalam turunan ayat sebelumnya disebut mujrimin, ya, para kriminal. Siapa orang-orang yang bertindak kriminal ini? Mereka kemudian curhat. Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Ya, lamnya di situ menggunakan lam, menunjukkan bentuk masa lalu. Saat di dunia kami, nah, adalah, adalan, ada lam, itu berbeda. La menunjuk perbuatan kini, lan menunjuk perbuatan yang akan datang, tapi nafi sifatnya. Ya, lam menunjuk perbuatan masa lalu. Dulu di masa lalu, saat di dunia itu, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk golongan orang yang menunaikan sholat. Satu.
dan nunnya hilang di situ. Asalnya lam nakun, masuk lam itu litakhfif, nunnya dihilangkan secara nahwu. Tapi secara balaghah itu respon cepat mereka untuk menunjukkan di dunia itu mereka memang nggak peduli dengan sholat. Kalau nunnya ada masih mikir, tapi kalau nunnya hilang itu menunjukkan bahwa saking tidak pedulinya abai dengan sholat, nggak peduli. Ya, jadi tidak hanya diartikan kami tidak menunaikan sholat saat di dunia. Orang-orang ini curhat mengatakan kami tidak pernah menunaikan sholat dan nggak peduli, nggak termasuk dalam golongan orang yang sholat. Jadi lihat orang sholat pun nggak peduli. Bukan hanya tidak menunaikan, tidak mengerjakan sholat, ditampakkan oleh Allah hidayah orang ke masjid tidak tersentuh, ditunjukkan orang-orang sholat, buka YouTube, tiba-tiba keluar pelajaran sholat, tidak peduli. Dan ada dua golongan di sini. Golongan pertama memang golongan yang tidak beriman sampai dia meninggal dan tidak menunaikan sholat. Karena itu tafsir para ulama dalam berbagai kitab tafsir menunjukkan bagian pertama ini. Orang-orang yang memang tidak beriman, orang-orang yang memang kufur dari imannya sehingga tidak menunaikan sholat dalam hidupnya. Orang tak beriman memang tak peduli dengan sholat karena tak ada iman dalam dirinya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan orang yang mengaku beriman? Jangan-jangan dalam hidup ini ada orang mengaku beriman tapi juga tak peduli dengan sholat. Inilah yang ditampilkan dalam Al-Quran sebagai kewaspadaan. Jangan sampai dalam hidup ada orang mengaku beriman, saya juga Islam. Nah, kalau urusan dunia cepat mengatakan saya Islam juga kok, tapi nggak pernah sholat. Nah, kalau Quran tampilkan begitu, potensinya ada ditemukan yang demikian. Mengaku beriman, ngaku muslim, tapi keislamannya, keimanannya ditarik untuk kepentingan dunianya. Ingin mendapatkan cinta dari pasangan, ya pura-pura beriman. Ingin dapat proyek ya dari orang Islam, pura-pura ya beriman misalnya. Atau demikian dalam kehidupan, ingin mendapatkan sesuatu, pura-pura kemudian masuk Islam, pura-pura beriman, mengatakan saya beriman tapi tidak sholat. Saudara, sholat itu adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah. Karena itu satu-satunya ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran itu hanya sholat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Nabi pernah menegaskan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Jika Anda ingin lihat perbedaan orang beriman dengan yang belum beriman, coba cek sholatnya. Kalau ada mengaku beriman tapi dia tidak menunaikan sholat, maka ditepikan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah amalan pertama yang disebut dalam Al-Quran berupa ibadah adalah sholat dan diletakkan setelah iman. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dalam iman itulah kita mencatat syahadat kita. Dalam iman itulah kita buktikan dalam sholat kita. Bukankah di sholat ada syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat. Panggilannya, panggilan azan itu sudah ada syahadat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat diulang lagi, karena itulah inti keimanan kita. Dan sholat itu, walaupun secara bahasa diartikan doa, tapi rangkaian katanya menunjuk sesuatu yang terkoneksi, seakar dengan kata silah. Artinya orang yang sholat, itulah orang yang terkoneksi dengan Allah karena imannya. Jadi kalau Anda memahami bahwa ada orang-orang yang mengatakan saya beriman, tapi tidak sholat, itu artinya dia belum terkoneksi dengan Allah. Bagaimana menginginkan surga sementara belum terkoneksi dengan Allah secara benar? Ini gambaran yang pertama. Ya, jadi kalau sifatnya jamak, ada orang kumpul-kumpul, hati-hati. Anda punya anak, Anda punya kawan, mengaku beriman, tapi abai dengan sholat, hati-hati dengan ayat ini. Kita ingatkan, cintai saudara kita minimal dengan doa, supaya jadi ahli sholat. Diamanahi anak tidak sholat, kumpul dengan orang-orang yang tidak sholat, hati-hati. Menyekolahkan anak di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, hati-hati. Karena kalimatnya jamak bentuknya di sini, qalu, mereka curhat. Nanti kita akan lihat rangkaian ayat setelahnya, suka kumpul-kumpul, kumpulnya juga dengan orang-orang yang kriminal juga. Ada kriminal spiritual yang menipiskan iman, menghilangkan iman, itu kriminal spiritual. Ada kriminal sosial yang fisikal tuh, yang korupsi, yang nyogok, yang mencuri, ya, yang membegal tuh kriminal sosial, bentuknya fisikal. Ada kriminal spiritual, ya, yang menegasikan, mereduksi, bahkan menghilangkan iman itu. Hati-hati, cucu, anak, teman, pilih-pilih sekolah, pilih tempat bergaul. Anda bergaul dengan orang-orang yang benar, dimanapun bertugas, karena pada akhirnya kita meninggal juga. Silahkan berteman dengan orang hebat, tidak dilarang. Tapi ingat, Anda meninggal dan pulang kepada Allah. Ya. Walam naku nut'imul miskin. Hati-hati. Dan saat di dunia, kami ini nggak peduli dengan orang-orang miskin, nggak kasih makan orang miskin. Artinya orang-orang ini bukan orang biasa, kehidupannya mewah. Nanti kita pisahkan tuh, ada kehidupan orang biasa, sudah biasa nggak beriman, ada yang sudah fakir kriminal.
Kalau ini orang senang kumpul-kumpul, rapat bareng, ngobrol bareng, harta ada, tapi nggak pernah mau berbagi. Diuji dengan harta, tidak mau berbagi. Diuji dengan sehat, tidak terkoneksi dengan Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini poinnya. Dan kami dulu senang kumpul-kumpul untuk bicara hal-hal yang negatif, untuk merumuskan proyek yang kotor, kumpul-kumpul bicara maksiat, kumpul-kumpul merencanakan perbuatan buruk, ya, berkomunitas untuk berbuat maksiat. Hati-hati, eranya sudah banyak sekarang ini. Bukan hanya offline, ada perkumpulan copet. Sekarang naik levelnya perkumpulan koruptor, bahkan sandinya sudah macam-macam tuh. Yang paling jahat tuh menggunakan sandi agama, ustadz dan pengajian. Ustadznya sudah datang, pengajian sudah siap. Yang dimaksud ustadz tuh uang korupsinya sudah tiba, sudah bisa diambil. Anda bayangkan, agama dipakai mainan untuk dibawa ke dalam ranah maksiat. Ini terjadi, saudara. Nah, ini orang-orang seperti ini, calon penghuni neraka jahanam dengan sifat sakar ini. Kalau dia tidak bertobat, maka kita doakan supaya Allah berikan hidayah, kembali hidupnya jadi baik. Islam itu selalu begitu. Sebelum rohnya sampai ke kerongkongan, selalu ada peluang untuk kembali menjadi orang soleh. Betapa banyak orang salah di muka bumi ini berubah menjadi soleh hanya memanfaatkan kesempatan yang sedikit dalam hidupnya. Sekarang berubah jadi online. Apa Anda kira yang menipu itu sendirian? Tidak. Ada yang edit, ada yang bagian marketingnya, ada desain grafisnya supaya menarik gitu. Itu kumpul-kumpul merencanakan perbuatan jahat itu, yang bikin hoax, ya. Kumpul-kumpul. Nah, sifatnya gampang. Kalau sudah ketemu begitu pasti nggak sholat itu, pasti nggak sholat, ya. Nah, kalau ada orang-orang begitu kelihatan masih sholat, itu munafik itu. Sama saja neraka juga. Munafik, orang kafir yang tidak beriman itu satu tempat, nerakanya jahanam juga. An-Nisa nanti suratnya, surah keempat, ayatnya pindah, ayat 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kalau ditemukan ada orang suka plesetkan ayat-ayat Al-Quran, tuh dipotong-potong supaya diplesetkan maknanya. Orang bicara A ditampilkan B, kumpul bikin, ada yang editnya, ada yang nampilkannya, ada yang nyampaikannya tuh. Atau kumpul tuh ngolok-ngolok orang. Sekarang bikin kita dapatkan konten hanya untuk ngolok-ngolok ulama, hanya untuk cari-cari kesalahan orang pemuka agama misalnya. Itu di Quran tuh ditampilkan. Atau juga dalam kehidupan, ya, politik antar lawan politik, saling menjatuhkan dengan membuat sesuatu yang kotor, yang buruk, sama. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kalau kumpul-kumpul sifatnya kelihatan. Nah, kalau yang An-Nisa itu minimal sholat, dia kelihatan sholat, tapi sholatnya nggak pernah khusyuk. Kalau zikir sedikit. Kalau yang ini nggak pernah sholat, senangnya kumpul, berbuat kriminal, di dunia merencanakan kejahatan dan tidak tobat. Hatta atanal yaqin. Tahu dari mana tidak tobat? Perbuatan itu berlangsung sampai mereka meninggal. Adalah curhatan ahli neraka. Mengapa ini ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran? Supaya kita waspada. Jangan sampai dalam hidup ini hubungan kita, koneksi kita terputus dengan Allah. Anda handphonenya itu koneksinya putus, wifi-nya itu mati, gelisah betul. Mana koneksi? Hilang koneksinya, pulsa habis. Ini belum diupdate status, WhatsApp belum dibalas, karena putus. Itu urusan dunia, saudara. Kenapa untuk urusan akhirat ketika terputus koneksinya tidak dicas kembali, nggak disambungkan lagi? Ini hal besar yang ditampilkan dalam Al-Quran. Itu fisikal. Kalau diuji dengan harta, bukan untuk dimiliki, itu bekal juga. Pandai-pandai menempatkan. Mana yang zakat, mana yang infak, mana yang sedekah, mana yang wakaf. Jangan serakah, meninggal juga. Ya, pikirkan diri kita. Yang penting syukuri, dapat sekian, syukuri, gunakan untuk ibadah. Meninggal juga. Untuk apa dikumpulkan banyak-banyak kalau tidak digunakan? Tapi sahabat dapat banyak, pandai mengelola. Jadi Allah sudah atur porsinya. Tinggal kita pandai-pandai. Kalau diberikan ujian fisik, gunakan yang baik. Ujian harta, gunakan pada yang baik. Dan yang terakhir, lihat tempat kita beraktivitas. Kerja di mana? Kumpulnya dengan siapa? Berkawan dengan siapa? Di rumah tangga bagaimana? Jangan sampai sudah berumah tangga sukanya gosipkan orang. Jangan sampai bekerja di tempat yang baik tapi pekerjaan merencanakan keburukan. Iri pada orang, jahati orang, sama-sama berbuat buruk pada orang lain, bekerja sama dalam keburukan, tak sadar sedang berbuat buruk, meninggal. Hatta tanal yaqin. Ya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kalau sudah begini nggak dapat syafaat, saudara. Tidak mendapat syafaat dari Nabi, tidak,
dari Al-Quran tidak, dari orang soleh juga tidak, apalagi dari Allah, karena Allah langsung yang menyampaikan dalam Al-Quran. Itulah diantara curhatan ahli neraka yang ditampilkan dalam Al-Quran, supaya kita sekarang ini waspada. Allah tuh maha sayang dengan kita. Lahir sudah dikasih kunci surga, la ilaha illallah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrahnya, nah itu yang terpengaruh oleh lingkungan, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, karena salah gaul hilang la ilaha illallahnya. Itu kuncinya. Tinggal nanti saat pulang kita buka. Sekarang tinggal nyari pintunya. Kunci itu Anda mau gunakan untuk buka pintu yang mana? Kumpulkan dari sekarang. Nah, ditampilkan keadaan neraka supaya kita hindari. Jangan bersikap seperti itu. Udah, kalau basyira wa nadhira ini kita jaga dalam hidup, pasti jadi orang baik. Pasti dia orang baik. Itulah fungsinya surga dan neraka. Ya, pada puncaknya semua kembali kepada Allah. Allah nggak ciptakan surga pun, nggak ciptakan neraka pun, cukup kita jadi hamba bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hak. Karena kita punya Tuhan yang hak. Hadirin, itulah hal yang ingin diutarakan dalam khutbah Jumat ini, karena dinamika sosial yang kita hadapi sekarang berbeda. Keadaannya tidak sama dengan di masa-masa lalu. Perubahannya sedemikian cepat. Informasi cepat hadir di tangan kita, masuk ke saku kita. Jangan cepat-cepat merespon sesuatu yang tidak penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya seseorang dengan keislamannya itu meninggalkan segala yang tidak penting. Hal tidak penting, ikut komen, bersekutu dalam keburukan, tak sadar sama-sama menghujat, dosa, hilang pahala. Ya, karena itu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga walaupun singkat kita bahas di Jumat ini, Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat meruntuhkan kehormatan kita di dunia dan berpotensi menistakan siapapun saat kembali kepada Allah di akhirat kelak. Semoga Allah melindungi kita, menjaga kita, menjadikan kita orang-orang baik sehingga bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat serta bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia yang kita harapkan diridhoi oleh Allah Subhanahu